Shalom Alekem, selamat datang kembali di channel ini, balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Ya, terima kasih teman-teman masih terus setia bersama dengan saya untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kali ini yang saya mau bahas adalah soal statement dari guru gembul, cuy. Nah, penontonnya nih guru gembul banyak ya, dianggap pinter, dianggap logis, ya kan? Akhirnya pengikutnya banyak. Memang di awal-awal video dia bahas tentang Kristen yang ngawur gitu loh. Nanti kapan-kapan kalau saya punya waktu, saya akan bahas dia dengan kengawuran pengajarannya tentang Kristen. Tapi kali ini yang saya mau bahas ini, saya setuju dengan statementnya. Statement apa? Ternyata dia pada akhirnya mengakui bahwa sebenarnya sesungguhnya 1000% bahwa sebenarnya yang hampir disembelih dikurbankan oleh Abraham itu adalah siapa? Ismail atau Ishak? Ismail atau Ishak? Hah, Ishak cuy. Lah kok bisa? Kok bisa? Dia kan guru gembul, dia kan Islam, dia kan orang yang harusnya memahami dong bahwa yang dikurbankan itu adalah Ismail. Nah, ini dia nih. Ini yang kita harus cek dan recheck. Mari kita langsung nonton videonya. Jadi banyak orang di Indonesia menganggap bahwa versi Kristen itu adalah Ishak yang disembelih dan versi Islam itu adalah Ismail yang disembelih. Itu sama sekali tidak demikian, Baraya. Di dunia Islam itu 50-50 awalnya. Jadi para sahabat Nabi itu terpecah menjadi dua kelompok. Ada orang-orang diantaranya yang saya sebutkan tadi, Umar bin Khattab, kemudian Jabir dan sebagainya, menganggap bahwa yang disembelih itu adalah Ishak. Kemudian ada tokoh lain dalam sahabat-sahabat Nabi, diantaranya adalah Abu Hurairah gitu ya, kemudian Ibnu Abbas dan sebagainya. Itu yang mengatakan bahwa yang disembelih itu adalah Ismail gitu. Jadi ini sebenarnya adalah perdebatan di antara kaum muslimin. Dan kenapa mereka berbeda pandangan terkait dengan masalah ini? Kenapa para sahabat itu berbeda? Ya karena sebenarnya di dalam Al-Quran tidak pernah tercantum siapa nama orang yang disembelih itu atau yang akan disembelih itu. Itu masalahnya itu. Jadi di surat As-Saffat yang sangat terkenal itu, yang 102 itu, kan teksnya itu menggambarkan ketika dia sudah layak, sudah cukup dewasa untuk itu, dia diajak sama bapaknya ke sana ke sini, kemudian begini dan begitu dan sebagainya. Penyebutannya itu hanya dia saja, tidak ada yang namanya Ismail atau Ishak, namanya itu tidak pernah disebutkan begitu. Ya kalau misalkan sekarang ada disebutkan dalam kurung Ismail, itu hanya orang-orang yang menerjemahkan saja yang membuat tambahan-tambahan itu. Tapi kalau misalkan dalam teks Al-Qurannya, ya tentu saja hanya disebutkan dia, tanpa ada penyebutan nama satu identitas orang tertentu gitu, nggak ada ceritanya yang seperti itu gitu. Dan kalaupun misalkan kita merujuk pada hadis, ada yang menyebut bahwa itu adalah Ishak, ada yang menyebut bahwa itu adalah Ismail. Tetapi baik Ishak maupun Ismail, hadis-hadis itu kategorinya adalah doif atau palsu, atau terbukti telah ditambahkan. Begitu kan? Ya. Kira-kira seperti itu. Ngeri. Statement ini ngeri loh. Ini imbasnya ini banyak banget nih. Yang pertama, imbas yang pertama ya. Yang pertama ternyata guru gembul ini meyakini sebenarnya yang hampir dikurbankan itu adalah Ishak, ya kan? Berarti ini memang benar-benar bahwa rujukan yang paling tepat untuk kita melihat sejarah tentang Abraham, tentang Adam, tentang Yakub, tentang Ishak, tentang Yusuf, bahkan tentang tokoh-tokoh yang lainnya, rujukan yang paling tepat itu ya Alkitab. Bukti sejarahnya itu jelas. Kan dibilang tadi bahwa di kitabnya dia aja nggak disebutin itu siapa. Tidak disebutin itu siapa. Oke ya, sampai situ ya. Lo beda dong sama Alkitab. Di Alkitab tuh jelas-jelas disebutin bahwa orang yang hampir disembeli itu adalah Ishak. Jelas. Jadi tidak mentionnya itu kayak kabur gitu. Enggak. Alkitab tuh benar-benar jelas cuy. Makanya dari awal saya ngotot kan. Saya bilang bahwa sebenarnya benar-benar Ishak secara sejarah, secara tulisan, literatur, arkeologi, apapun itu, semua merujuk kepada Ishak. Jelas ya? No debat lah. Kalau yang itu mah sudah no debat. Teman-teman mau cari di ujung dunia bagaimanapun, no debat. Dan terbukti apa yang menjadi statement-statement dari ustadz-ustadz yang coba mengkaburkan kebenaran ini,
itu terbukti salah. Loh, guru kalian sendiri kok yang mengakui bahwa sebenarnya di situ tuh eh, Ishak gitu loh. Jelas ya. Jadi tidak usahlah kalian perdebatkan lagi bagian ini. Dan dikatakan tadi, oh ini sendiri terjadi perdebatan di antara sahabat-sahabat begitu. Dikatakan terjadi perdebatan. Ada yang percaya bahwa itu Ismail, ada yang percaya itu Ishak. Lah, terus kenapa sampai di Indonesia bisa berubah begitu? Kok jadi selama ini klaim yang mengatakan bahwa keturunan dari Ismail, wah gagal total dong dengan statement itu. Ternyata memang benar dari Ishak gitu loh. Kan memang sebenarnya penyembelihan ini kan sebenarnya eh, tipologinya Yesus nanti kan. Yesus kan akan dikurbankan di tempat itu, di Yerusalem, di Moria itu kan. Jadi memang bukan dari keturunan Ismail cuy. Memang kebenaran tuh berasal dari keturunan Ishak, bukan Ismail. Toh Ismail juga tidak masuk dalam perjanjian seperti yang kita sudah katakan. Tapi dari pengakuan guru gembul ini saya baru tahu juga. Ternyata jika ada di kitabnya itu dalam kurung itu ya, dalam kurung misalnya di situ ada kata Ishak, ada kata Ismail dan lain-lain. Itu ternyata keliru gitu loh. Diakuin sendiri sama dia, oh itu keliru, itu sebuah kesalahan. Ternyata yang ada di situ itu bukan itu. Ternyata yang ada di situ adalah apa tadi yang dibilang itu? Itu penambahan ditambahkan oleh orang-orang yang sebagai seorang penerjemah. Lah, berarti kata dia, kata iya, itu belum tentu siapa. Oh bisa jadi itu orang lain kan gitu jadinya. Nah ini berbahaya nih kalau tafsiran kayak gini. Berarti keterangan ini benar-benar nggak bisa jelas gitu. Bagaimana kita bisa memahami kalau ternyata secara kitabnya sendiri terjemahkannya itu bisa dirubah seperti itu. Lah kok selama ini kenapa pantesan ya nuduh-nuduh di dalam Kristen katanya terjemahannya dipalsukan. Ternyata terjemahannya mereka sendiri nih yang ternyata menurut guru gembul itu salah. Ditambahin loh. Kalau dalam Kristen nggak gitu, nggak ditambahin kayak gitu bro. Di Kristen itu misalnya dibilang kata dia, pasti di kalimat sebelumnya itu ada keterangan. Contohnya di situ Ishak. Kemudian setelah itu akan bilang dia. Tetapi kan kita sudah tahu dengan jelas bahwa di belakangnya tadi Ishak gitu loh. Jadi jelas. Bahkan ketika dibilang Ismail diusir, itu Ismail. Itu jelas tulisannya Ismail, bukan pakai kata dia yang dirubah di terjemahannya. Wah, kalau terjemahannya bisa dirubah-rubah begitu, wah bahaya juga itu cuy. Pantesan di Indonesia ini orang pikir tuh Ismail, ternyata faktanya Ishak bro. Aduh, susah juga ya. Ya, tapi dari sini kita ambil hikmahnya lah. Ternyata jelas ya cuy. Jelas faktanya tidak bisa dipungkiri bahwa yang hampir dikurbankan itu adalah siapa? Ishak. No debat. Semuanya pun mengakui kalau itu Ishak. Orang yang tidak mengakui itu ya mungkin kayak nama kali ya. Dan bapak itu yang nolak-nolak film Ihsan Lisan itu ya. Jadi kira-kira kisah mana yang kalian akan percaya? Yesus disalibkan atau Yesus tidak disalibkan? Oh jangan sampai fakta kayak Ismail dan Ishak kejadian loh. Hati-hati loh. Kalian harus rethinking. Berpikir ulang. Iman harus kita pikirkan ulang. Karena jika iman bertentangan dengan sejarah, itu ada something cuy. Oke, terima kasih. Itu saja mungkin dari saya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.